Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Tuhan yang penuh kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan pada malam hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 yang berkata demikian. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel ketika ia berumur 120 tahun dan akan meninggal dunia sebelum sempat memasuki tanah Kanaan. Sesuai ketetapan Allah, Musa harus mati dan tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Yosua yang harus memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka, menyertai mereka dan tidak akan meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak takut. Tugas yang dipercayakan kepada Yosua bukanlah tugas yang ringan. Ia harus memimpin jutaan orang memasuki negeri yang penuh dengan tantangan, menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, serta mengambil alih tanah yang telah Tuhan janjikan. Secara manusia tentu ada rasa takut, khawatir, dan merasa tidak mampu. Namun Tuhan tidak meminta Yosua mengandalkan kekuatan, pengalaman, ataupun kepandaiannya sendiri. Tuhan justru memberikan jaminan yang jauh lebih berharga, yaitu penyertaan Tuhan. Inilah yang menjadi sumber keberanian Yosua untuk terus melangkah. Demikian pula dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita sedang menghadapi tanggung jawab yang besar, persoalan keluarga, tekanan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, atau berbagai pergumulan yang terasa begitu berat. Jangan biarkan semuanya itu membuat kita kehilangan semangat. Sebab Tuhan yang menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Selama Tuhan berjalan di depan kita, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk dilewati. Tuhan akan membuka jalan, memberikan hikmat dalam mengambil keputusan, menguatkan hati yang lemah, dan memimpin setiap langkah kita sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Pada bacaan hari ini, pesan Tuhan adalah kita umat perjanjian baru juga dalam perjalanan selama kita hidup di dunia ini, dalam menghadapi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari iblis dan dari sistem dunia yang dikuasai oleh iblis. Tetapi Tuhan sudah berjanji menyertai kita senantiasa sampai kita tiba di negeri perjanjian Allah yang sesungguhnya, yaitu surga yang kekal, di mana tidak akan ada lagi iblis dan dunia yang akan mengambil alih seperti keadaan sekarang ini. Sebagai orang percaya, perjalanan hidup kita di dunia ini memang tidak selalu mudah. Akan ada masa-masa di mana iman kita diuji, kesabaran kita dibentuk, dan kesetiaan kita kepada Tuhan dipertanyakan melalui berbagai persoalan yang datang silih berganti. Namun kita tidak pernah berjalan sendirian.
Roh Kudus senantiasa menyertai, menghibur, menguatkan, dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Ketika dunia menawarkan jalan yang menyimpang dari kehendak Allah, Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Ketika hati mulai dipenuhi kekhawatiran akan masa depan, Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita berada di dalam tangan-Nya yang penuh kasih. Oleh sebab itu, jangan sampai kita kehilangan pengharapan hanya karena melihat keadaan di sekitar kita. Pandanglah kepada Kristus yang telah mengalahkan dosa, maut, dan kuasa iblis. Selama kita tetap setia mengikut Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan menjadi kekuatan yang membuat kita tetap teguh menghadapi setiap tantangan sampai kita mencapai tujuan akhir yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita sedang mengalami krisis dalam segala bentuk, entah itu pekerjaan, ekonomi, bahkan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Tapi kita tetap percaya bahwa hidup kita ada dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ketika kita mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Bagian kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Tuhan. Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya sekedar memberi janji, namun benar-benar menepati tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Tuhan dan Allah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu berjalan di depan kami, menyertai setiap langkah kami dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Di tengah berbagai tantangan, pergumulan, tekanan, dan ketidakpastian hidup, Engkau memampukan kami untuk tetap percaya kepada janji-Mu dan tidak dikuasai oleh rasa takut maupun putus asa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kami pada malam hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan segala sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.